Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau membawa hati kita membawa hidup kita mau beribadah kepada Dia, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah. Percayalah bahwa Dia yang menjadi kekuatan kita. Biar setiap pujian penyembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Sungguh kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Hanya bagimu ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menebus setiap kami dari kutuk dosa, menyelamatkan kami daripada maut. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa seluruh hidup kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa, dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar segalanya kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, haleluya. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, yeah, I believe. My shame is taken away. My pain is within His name. I believe, oh Lord, I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amin. Dialah penebus yang telah mati dan bangkit. Haleluya. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, let's say, ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebus. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku. Ku kan bangkit. Ku kan menerimanya pun kerajaan-Mu datang. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Dialah penebus kehidupan kita. Dia yang diputus selama-lamanya. Amin. Terpujilah namanya. Haleluya. Firman Allah mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena Kristus itu telah bangkit, tidak ada yang sia-sia dengan iman kita. Dan mari saudara-saudara, kita mau terus berusaha berjuang di dalam Tuhan. Ada waktu-waktu lelah, tapi jangan lelah berkepanjangan. Percayalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan itu ada untuk menemani hari-hari kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersemangat untuk ikut Tuhan. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Oh haleluya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, oh atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah untuk senantiasa ikut Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di angkarnya, ku bawa hidupku
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
Berbicaralah Tuhan, biar kekuatan yang daripadamu itu nyata atas setiap kami. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian umat-umat-Mu. Engkau yang memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan kebebasan, kelepasan. Sama seperti ketika bangsa Israel memuji, bersorak-sorak di dalam nama Tuhan. Tembok Yeriko itu boleh runtuh di dalam kehendak Tuhan. Saat ini kami percaya, mungkin ada tembok-tembok yang tebal yang menghimpit kehidupan kami. Engkau bekerja, Engkau tetap sama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau terima kekuatan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dan tolong kami agar kami mampu menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran benih-benih firman-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur untuk segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara sudah diberkati lewat pujian. Saya diberkati lewat pujian sebab firman Allah katakan Yesus bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tiba saatnya buka hati saudara untuk firman Allah dan kita akan baca sama-sama dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari setiap Bapak Ibu Saudara-saudari ambil Alkitab saudara. Entahkah Alkitab konvensional, entahkah Alkitabnya ada di handphone, di tab, di laptop, mari ambil Alkitab saudara. Sama-sama saya kita membaca ayat ini. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Hari ini firman Allah dengan judul persembahan yang benar. Dan judul ini diterangkan di Alkitab saudara oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini kita mau belajar suatu firman Tuhan tentang persembahan yang benar. Semua tahu apa namanya persembahan adalah sesuatu yang saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan. Banyak orang gak senang dengan kata persembahan karena ada yang diambil dari diri kita dan diberikan kepada Tuhan. Dan itu gak enak. Karena bahagian kita diambil, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi marilah hari ini kita belajar persembahan yang benar. Dan kita sudah membaca 2 ayat surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat yang pertama kita sudah membaca tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Apakah yang dipersembahkan? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Ini badan. Tubuh harus menjadi satu persembahan. Kalau dalam perjanjian lama namanya persembahan itu adalah korban sembelihan. Entahkah burung tekukur, burung merpati, burung darah, atau kambing domba, atau lembu, sapi. Saudara, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi hewan-hewan ini disembelih, sudah dibikin mezbah. Potongan dari hewan-hewan ini diletakkan di atas mezbah dan dibakar. Firman Allah katakan bau harum naik. Lemak-lemak yang dibakar kan harum ya. Naik menjadi suatu persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih, tetapi pada perjanjian baru kita nggak sembelih hewan lagi. Tapi Rasul Paulus dengan ilhaman Roh Kudus berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Apakah dipotong-potong?
Seperti Ishak, Tuhan bilang Abraham, bawa Ishak, persembahkanlah dia di atas Gunung Moria sebagai persembahan kepadaku. Apakah itu? Tidak, saudara. Hari ini kita mau belajar persembahan tubuh sebagai persembahan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan itu berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat satu demi satu. Tubuh kita harus menjadi persembahan yang hidup. Apa artinya? Saudara yang kekasih, banyak orang berkata, aku seorang Kristiani. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setiap orang Kristiani mempunyai suatu kehidupan Kristen yang masih hidup? Atau kehidupan Kristennya sudah mati? Aliasnya Kristen KTP saja, ditulis agama Kristen. Tetapi tidak mempunyai kehidupan kekristenan yang hidup. Saudara yang kekasih, mari kita harus pahami dan harus kita benahi hidup kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari atau pendengar firman Allah pada hari Minggu yang indah ini, kehidupan kekristenannya sudah mati atau Alkitab katakan tidak panas, tidak dingin, itu juga nggak boleh. Kalau orang di daerah kami tidak panas, tidak dingin itu lau-lau. Kalau orang di Jawa suam-suam kuku, itu juga nggak bisa. Mesti benar-benar hidup, bergairah. Mari, kalau ada yang sudah suam-suam kuku, solau-lau, atau somati, mari hidupkan dulu kehidupan kekristenan saudara. Supaya tubuh kita yang kita akan persembahkan sebagai persembahan yang hidup ini, benar-benar kekristenan ini hidup. Amin, saudara. Lalu yang kedua, apakah cukup kekristenan hidup? Kekristenan, ada orang Kristen hidup pelayan Tuhan, penyanyi, worship leader, ada singers, ada pemain musik, ada yang menjadi jemaat yang rajin datang berbakti kepada Tuhan pada setiap kebaktian online atau online service, atau kebaktian onsite sudah hadir bersama-sama. Atau juga pembawa firman. Tetapi kelihatannya kekristenannya hidup, tapi nggak kudus. Ada atau tidak, saudara? Hari ini kita belajar. Tubuh kita ini kekristenannya harus hidup. Ini pertama. Tapi nggak hanya hidup, tetapi juga harus kudus. Jadi setiap orang Kristen tidak terkecuali di mana saja saudara berada. Hiduplah kudus. Bagaimana supaya hidup kudus? Taatilah perintah Tuhan. Dan tidak melanggar firman Tuhan. Supaya Tuhan berkenan atas hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya, kita semua. Karena hidup kekristenan kita benar-benar dalam kekudusan yang seutuhnya. Firman Allah katakan, kalau kamu berkata, aku percaya Yesus. Dan Yesus ada di dalamku. Firman Allah katakan, saya dan saudara yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan firman Allah katakan Yesus hidup di dunia, kena pencobaan yang amat dahsyat, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Saudara dan saya juga harus menjadi orang Kristen yang tidak akan berbuat dosa. Saudara yang kekasih, nah ini dua hal yang utama supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang benar kepada Tuhan. Kehidupan kekristenan harus hidup dalam kita. Dan kedua, dalam kekudusan seperti Yesus Kristus yang kudus, tidak pernah ada dosa di dalamnya. Saudara yang kekasih, mari kita akan terus. Jadi kalau kita melihat harus ada kekristenan yang hidup, harus dalam kekudusan. Mari kita mau melihat apa yang ada dalam tubuh kita. Kita ambil jabarkan kepada bagian-bagian yang ada dalam badan kita. Apakah yang ada? Banyak. Kita punya tangan, kita punya kaki yang kita pakai untuk berjalan. Bukan hanya organ gerak ini. Tetapi kita punya anggota-anggota tubuh yang lain. Ya,
Kita semua belajar mulai dari kita ada di taman kanak-kanak atau di kelas 1 sekolah dasar, kita belajar bahwa dalam tubuhku saya mempunyai kepala, pundak, lutut, kaki, kepala saya mempunyai kedua mata saya punya hidung, ya. Saya punya 2 telinga, saya punya mulut. Lalu kita belajar juga alat-alat anggota yang ada di kepala sebagai panca indera, ditambah lagi ada alat perasa di kulit kita, ada juga di lidah kita alat pengecap, sehingga saudara bisa merasakan kelembutan, ya, saudara bisa merasakan sedapnya makanan. Itu anggota tubuh kita. Sekarang mari kita mau melihat bagaimana anggota tubuh kita harus kita kemas demikian rupa supaya kudus. Kita ambil yang banyak kita pakai adalah ini, mulut kita. Saudara yang kekasih, mulut itu surat Yakobus katakan anggota yang kecil, ada lidah anggota yang kecil. Tapi katanya anggota yang kecil ini bisa membakar hutan yang besar. Artinya perkataan yang sepertinya kecil bisa mempunyai dampak yang besar, saudara. Sebab itu mari kita mau belajar menjaga tutur kata kita. Firman Allah katakan, apa yang sedap didengar, ya, apa yang mendatangkan kebaikan, kebajikan, apa yang bisa menghibur, membangun, menasehati, itulah yang kita pikirkan, ada di kepala kita, ada di hati kita, dan kita bisa amalkan lewat perkataan-perkataan kita. Dalam Injil Matius, kita mau melihat Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Mari saudara, kita cari di Alkitab kita. Kita perhatikan ayat ini perlu sekali. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Perhatikan, sesuatu perkataan yang keluar dari mulut, firman Allah berkata, berasal dari hati saudara atau pikiran saudara. Itulah sebabnya Paulus tulis begini, manusia baru harus dibaharui dalam roh dan pikiran, supaya roh atau manusia batinnya kita, in the inner man, manusia di dalam saya dan saudara, pikiran kita yang dibaharui, maka semua yang keluar dari bibir mulut kita sedap didengar. Haleluya. Mari setiap Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai kaum suami, sebagai kaum istri, sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu, sebagai bawahan, sebagai atasan kepada bawahan, mari perkatakanlah perkataan yang sedap didengar. Jadi saudara, pilah-pilah. Pikir-pikir dulu, perkataanku ini sedap didengar oleh orang yang saya ajak bicara atau tidak. Kalau nggak sedap didengar, eliminasikan, jangan bicara. Telan sendiri saja. Belajarlah setiap perkataan saudara menyenangkan orang yang mendengarnya. Haleluya. Kalau pikiran kita dibaharui, dipenuhi yang enak-enak, yang manis-manis, yang semangat-semangat, yang punya kemampuan untuk dapat menuntun orang pada jalan yang benar, atau maksudnya pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, nah kita katakanlah firman itu. Alkitab katakan kalau kamu bicara satu dan yang lain, bicaralah seperti orang bermazmur. Kalau kita perkataan kita ini benar dan baik, kita bisa membuat orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Artinya bisa diinsafkan, disadarkan, bisa buka hati untuk Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jaga
perkataan saudara. Ini salah satu anggota tubuh yang sangat besar dampaknya kalau kita pakai untuk hal-hal yang baik dan benar. Wow, bisa menolong banyak orang. Perkataan kita bisa menghibur, perkataan kita bisa menguatkan, perkataan kita bisa menuntun orang pada jalan yang benar karena perkataan firman. Perkataan kita benar-benar bisa memberi semangat kepada orang yang mendengar. Saudara yang kekasih, setiap orang yang mau mempersembahkan persembahan yang benar, ini loh, jaga perkataan. Jaga bibir mulut kita. Jangan ada perkataan dusta. Paulus juga berkata bahwa orang baru, manusia baru yang dibaharui dalam roh dan pikiran, buanglah dusta. Saudara yang kekasih, biarlah setiap saudara tidak ada yang berkata dusta satu dengan yang lain. Semua berkata benar, semua berkata jujur, semua berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Kita melihat bahagian berikutnya. Sesudah mulut kita yang banyak kita pergunakan tangan dan kaki kita. Buat apa tangan dan kaki kita? Buat apa, saudara? Ada pujian anak sekolah minggu? Tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan mencari jiwa buat Tuhan. Betul, tangan kerja buat Tuhan. Tapi juga tangan harus bekerja untuk keluarga, saudara. Jadi biarlah setiap orang-orang percaya Yesus, benar-benar orang-orang Kristen yang rajin, tidak bermalas-malasan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang malas Tuhan bilang pergi belajar kepada semut. Saudara mau semut itu guru saudara? Atau dosen saudara? Kalau saya tidak mau. Semut itu mengganggu saya sering bunuh semut, saya sering semprot dengan baygon kalau sudah banyak semut datang. Saudara yang kekasih, masa kita pergi berguru pada semut? Sebab semut itu rajin, saudara. Tuhan mau supaya manusia ini celek mata, tahu semut ini rajin mengumpulkan makanan pada musim panas, pada musim penghujan dia nggak bisa keluar dari liangnya, dia punya makanan. Jadi orang-orang yang malas kerja belajar kepada kerajinan semut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu apalagi anggota yang ada pada tubuh kita, kaki. Biarlah kaki saudara berjalan menghampiri Tuhan dalam bait Allah atau rumah Tuhan. Jangan bawa badan kita lewat perjalanan kaki kita ke tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan. Saudara jabarkan saja sendiri, tempat apa sih yang Tuhan tidak berkenan? Saudara tahu, ada banyak juga orang Kristen yang bawa kakinya kepada tempat-tempat yang tidak baik. Tempat-tempat yang Tuhan tidak suka. Tempat perjudian, ya, tempat prostitusi, tempat di mana orang mabuk-mabuk, narkoba, foya-foya, diskotik. Saudara yang kekasih, kaki harus membawa badan ke tempat yang benar. Saudara, biarlah kaki saudara bawa badan saudara ke rumah Tuhan. Kaki saudara bawa badan saudara untuk bekerja di tempat pekerjaan saudara. Tuhan menolong setiap kita. Tangan bekerja rajin, kaki menghantar diri kita pada tempat-tempat yang Tuhan berkenan. Kaki kita berjalan ke orang-orang yang perlu ditolong dan kita menolong mereka. Orang-orang yang perlu didoakan dan kita mendoakan mereka. Orang-orang berdosa supaya mereka sadar dan bertobat. Lewat siapa? Lewat saudara yang menghampiri mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian anggota tubuh yang lain, mata. Saudara, kiranya Tuhan tolong mata saudara. Siapa yang masih memakai mata untuk hal-hal yang tidak baik, untuk blue film, hari ini saya mau berkata pada saudara, saudara eliminasikan, buang semua situs blue film. Jangan ada lagi orang Kristen yang menonton blue film. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara akan diracuni pikiran saudara dengan hal-hal yang tidak pada semestinya. Mereka membuat blue film
demi uang. Lalu kalau saudara nonton, paradigma saudara jadi berubah soal alat-alat reproduksi saudara. Mata itu pelita tubuh. Kalau saudara suka menonton blue film, pelita itu padam saudara. Dan Alkitab katakan kalau mata ini sudah tidak ada bisa melihat terang yang sesungguhnya atau hal-hal yang baik, yang tidak baik saudara konsumsi lewat penglihatan, lewat tontonan saudara, maka gelaplah seluruh tubuh. Jadi kalau saudara tidak menjaga anggota tubuh saudara, dalam hal ini mata, dan mata melihat yang tidak baik, maka seluruh tubuh menjadi kehidupan yang gelap atau kehidupan berdosa. Saudara yang kasih, ini anggota-anggota tubuh yang harus dijaga supaya benar-benar kudus, supaya menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan, persembahan demikian itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara yang tahu datang di rumah Tuhan, on-site atau online, mari menjadi orang-orang yang mempunyai suatu kebaktian ibadah kepada Tuhan yang betul-betul sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Karena saudara jaga kekudusan dan kekristenan saudara betul-betul hidup. Saudara yang kekasih, pada ayat yang kedua dari Roma pasal 12. Kita sudah membaca tadi, baiklah kita akan melihat kembali. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, demikian dikatakan firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Dan yang sempurna. Saudara tahu hari-hari ini adalah akhir dari akhir zaman. Saudara, kalau semua terjadi, ya, Taliban menguasai Afghanistan, Alkitab sudah bilang, ada kuda merah padam, di mana ada peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, suku bangsa bangkit melawan suku bangsa. Menyedihkan, tapi ini penggenapan firman. Kita jangan main-main lagi nih di akhir zaman. Hidup kekristenan saudara, bertambah hari bertambah berkenan kepada Tuhan. Bertambah hari bertambah baik, bertambah hari bertambah sempurna, sampai Tuhan sempurnakan seutuhnya. Tapi saudara dan saya harus berusaha. Firman Allah katakan, kalau kita punya persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan tidak mencocokkan diri kita seperti keadaan orang-orang di dunia. Jangan hidup seperti dunia ini, firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggris berkata, not to be conformed to this world. Jangan cocokkan hidup saudara seperti orang-orang yang hidup di dunia. Supaya kita, Alkitab katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita tidak hidup seperti orang dunia hidup, tidak menjadi serupa dengan orang dunia hidup, kita dapat mengetahui kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. Baik atau tidak baik, sempurna atau tidak sempurna, saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Sebab kita harus hidup baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Sekarang bukan waktunya hidup semau saya, semau gue. Kita sekarang ini harus hidup semaunya Tuhan. Hidup baik, hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup sempurna. Semua ini bisa terjadi kalau kita jaga kekristenan kita baik-baik. Kekristenan kita hidup, kekristenan kita benar-benar hidup yang kudus. Benar-benar hidup kita tidak hidup seperti orang di dunia hidup. Saudara dapat
mengerti apa yang Tuhan memperkenankan dari kita, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa mengerti, ini baik, ini bisa dilakukan, dan ini yang tidak baik, tidak boleh saya lakukan. Ini akan membawa saya kepada kesempurnaan. Kalau ini membuat saya lebih tidak sempurna, saudara akan paham itu. Tuhan menolong saudara. Roh Kudus kiranya memberi hikmat kepada saudara. Firman yang sudah kita dengar benar-benar dapat memberi pembelajaran yang besar kepada kita. Supaya di akhir zaman ini kita hidup seperti Yesus hidup. Mengapa ini semua harus ada? Sebab tubuh kita ini menjadi suatu persembahan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu, tidak boleh kalau binatang sakit dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak boleh kalau cacat dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kudisan juga tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Harus betul-betul sempurna, baru disembelih dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang benar-benar hidup saya, hidup saudara, harus benar-benar berusaha masuk seperti Yesus hidup, masuk kepada kesempurnaan. Dan Tuhan akan berkenan kepada persembahan hidup saudara, tubuh saudara sebagai persembahan yang benar kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Kalau kita belajar di Roma pasal 12, ayat-ayat mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu ada karunia pelayanan yang diberikan Roh Kudus. Artinya setiap saudara yang punya kehidupan yang baik dan benar, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus akan mempercayakan karunia-karunia pelayanan. Tapi kalau kita tidak jaga kehidupan ini baik-baik, bagaimana Roh mempercayakan karunia-karunia sorgawi kepada saudara? Saudara bisa baca bahwa karunia itu ada karunia bernubuat pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 ada karunia melayani. Ayat ke-7 bagian B ada karunia mengajar. Ayat ke-8 karunia menasihati. Ada juga karunia yang kelima membagi-bagikan sesuatu. Ada juga karunia menjadi pemimpin yang ke-6. Yang ke-7 ada karunia kemurahan hati. Nah, ini Roh Kudus akan percayakan kepada gereja Tuhan. Tetapi mari setiap Bapak Ibu Saudara-saudari persiapkan suatu kehidupan kekristenan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus percayakan karunia sorgawi kepada saudara dan saya. Untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Untuk dapat menjadi seorang Kristiani yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara melihat di sini. 7 karunia pelayanan yang diberikan Roh Kudus. Saudara bisa bernubuat. Artinya memberitakan firman Allah. Roh Kudus akan memberi kemampuan itu pada saudara. Memberitakan firman Allah. Supaya seluruh bumi manusia bisa dengar Injil kerajaan sorga. Supaya Yesus akan datang kedua kali. Apabila Injil kerajaan sorga, Yesus yang mati dan bangkit, itu sudah didengarkan, sudah dikumandangkan dan didengar oleh setiap makhluk. Karunia bernubuat, ada karunia untuk melayani. Tuhan akan percayakan kepada saudara menjadi pelayan Tuhan, melayani dengan gairah, dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Ada karunia menasehati. Saudara mampu memberi nasihat kepada anak cucu saudara, kepada teman-teman saudara. Itu karunia menasihati. Kemaslah kehidupan yang kudus. Tuhan akan percayakan karunia sorgawi. Ada karunia membagi-bagikan sesuatu. Saya percaya sudah diberkati lebih. Dan kita akan berbagi kepada orang lain. Ini karunia. Ya, ada karunia memimpin. Ya, karunia memimpin, saudara. Semua tentunya ingin menjadi karya pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Ya, walaupun saudara ikut seminar kepemimpinan, tapi kalau Tuhan enggak percayakan kemampuan memimpin dan kesempatan memimpin, yang enggak dapat saudara.
Kalau saudara ingin dipercayakan Tuhan karunia menjadi seorang pemimpin, saudara pun gak ikut ya seminar kepemimpinan Kristen, tidak ikut perkuliahan kepemimpinan Kristen sekalipun, tapi Tuhan bisa mengangkat saudara menjadi seorang pemimpin. Tinggal kita harus tentunya belajar, saudara. Tapi yang paling utama, Tuhan percayakan saudara bisa menjadi seorang pemimpin. Tuhan juga bisa mempercayakan saudara murah hati. Kemurahan hati, saudara. Hal-hal yang sangat indah. Kemampuan-kemampuan dari Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus sangat indah, sangat bermanfaat bagi orang lain. Tapi terlebih dahulu, siapkanlah tubuhmu sebagai seorang pribadi Kristiani yang benar-benar kehidupan Kristennya hidup, yang benar-benar hidup dalam kekudusan, yang benar-benar hidup tidak mengikuti cara hidup orang dunia. Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita semua. Di mana saya saudara berada, mengikuti online service ini, Tuhan lawat saudara. Saudara dibaharui dalam roh dan pikiranmu untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Beritakanlah Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Saudara sudah diberkati dan firman Allah? Haleluya. Kita mau berdoa minta biarlah Roh Kudus tetap menjadi guru besar dalam saudara dan saya. Mengajar terus firman ini dan kita hidup di dalamnya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang bersyukur kepadamu, kami sudah dengar firman Allah. Tanamkan firman ini dengan penuh pengertian. Biar Roh Kudus mengajar terus kami dengan firman Allah. Kami sudah belajar hal-hal yang harus kami lakukan untuk dapat mengemas suatu persembahan hidup yang benar untuk Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami semua supaya kami hidup di dalamnya. Tolong kami semua ya Tuhan, biarlah kami memperbaiki yang kurang dalam hidup ini. Kami mau hidup benar-benar memperhatikan hidup kami baik-baik karena kami sudah hidup di akhir zaman. Kami mau belajar kekristenan kami hidup kudus dan tidak sama dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan, percayakanlah kami karunia Roh Kudus supaya kami bisa melayani Engkau dan kerja-Mu lebih dan lebih lagi. Berdoa syafaat kami untuk pekerjaan Tuhan di mana saja itu berada. Tolonglah masa pandemi yang masih ada ini, kiranya pekerjaan Tuhan tetap jalan baik, tetap bisa memuliakan Engkau dan memberkati umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, tolong Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Kerja, TNI, Polri dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai di desa dan dusun, diberi hikmat, diberikan hati yang mencintai dan dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Hati yang tulus ikhlas, dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Indonesia akan semakin tangguh, semakin maju, semakin berkembang. Jauhkanlah kami dari intervensi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan intervensi dari negara lain. Tolong berkatilah negara Indonesia yang sudah mencapai usia kemerdekaan ke-76 tahun. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami untuk pandemi ini supaya Tuhan mengampuni dosa manusia dan lalukan pandemi ini dari seluruh muka bumi dan dari bumi pertiwi tercinta. Tuhan juga lindungi kehidupan kami semua dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dari celaka-celaka jauhkan Tuhan. Dari kerugian-kerugian jauhkan. Supaya kami aman, terlindung, terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati usaha pencarian umat-Mu, pekerjaan umat-Mu. Supaya ada rezeki yang baik dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati anak cucu kami yang masih sekolah dari online Tuhan, masih Tuhan belum bisa tatap muka, supaya Tuhan tolong mereka dapat memahami pembelajaran yang diberikan melalui daring ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu di mana saja hamba-Mu berada.
Kalau ada yang mengalami musibah-musibah bencana alam, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong pulihkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Angkat setiap masalah kehidupan, setiap kedukaan, Tuhan tolong. Supaya umat-Mu bersemangat, dihiburkan untuk menatap ke depan, berkarya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur. Kami mengakhiri kebaktian yang indah pada hari Minggu ini. Setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pujian musik, Tuhan berkati. Setiap kami semua mempersembahkan pelayanan ini kepada Tuhan, Tuhan sempurnakan dan menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan suatu berkat yang besar bagi kami umat-Mu yang mengikuti setiap kebaktian online ini. Angkat kedua tangan saudara yang kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang selalu memberi hikmat, yang selalu menghibur, memberi damai sejahtera, memberikan senantiasa pertolongan yang tidak pernah terlambat, dan mengurapi kami dengan urapan baru hari lepas hari. Terima berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah berkelimpahan, berkemenangan, jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Ucapan syukur dan kami sudah berdoa. Hamba akhiri kebaktian hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Tuhan Yesus berkati saudara. Tetap jaga kesehatan. Haleluya. Amin. Haleluya. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, yeah, I believe. My shame is taken away. My pain is within His name. I believe, oh Lord, I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amin. Dialah penebus yang telah mati dan bangkit. Haleluya. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin